Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Peristiwa Timur Timur tahun 1999 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Fandi Kusuma Faisal, NIM 2003050, Wulan Ari Cantika Haq, NIM 2003008 sebagai pemateri 1, Sinta Solihin, NIM 2003049 sebagai pemateri 2, Indri Rizfiani, NIM 2003098 sebagai pemateri 3, alias Dinda Alifah, NIM 2003113 sebagai pemateri 4, dan Zulfikar, NIM 2003056 sebagai pemateri 5. Baiklah, pada kesempatan pertama saya persilakan kepada saudari Wulan untuk menjelaskan materi terkait fakta-fakta, kronologi, konflik, dan dugaan pelanggaran HAM di Timur Timur tahun 1999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NIM 200-308, nama Wulan Ari Cantika Haq. Fakta-fakta, kronologi, konflik, dan dugaan pelanggaran HAM di Timur Timur tahun 1999. Tanggal 30 Agustus 1999, ketika perpolitikan Indonesia masih terguncang pasca tumbangnya Orde Baru, digelar referendum di Timur Timur di bawah perjanjian yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB antara Indonesia dan Portugal. Hasilnya, tim-tim lepas dari NKRI. Timur Timur adalah bekas koloni Portugis yang kemudian bergabung dengan Indonesia. Integrasi itu diresmikan pada 17 Juli 1997. Timur Timur pun menjadi provinsi ke-27 alias provinsi termuda Republik Indonesia. Setelah 22 tahun di bawah rezim Soeharto, sebagian rakyat Timur Timur berkeinginan lepas dari NKRI. Setelah melalui penentuan pendapat rakyat tanggal 30 Oktober 1999, NKRI kehilangan Timur Timur yang kemudian resmi menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002. Berikut ini kronologi pisahnya Timur Timur dan NKRI dirangkum dari buku Timur Timur 1 Menit Terakhir 2008, Suntingan Agustus Perengkuan dan kawan-kawan. 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia John Howard mengirim surat kepada Presiden B.J. Habibie. Howard mengusulkan agar pemerintah Republik Indonesia meninjau ulang pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timur Timur. 25 Januari 1999 digelar rapat untuk membahas surat Howard. Tolong dipelajari, apakah setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia, masyarakat tim-tim masih merasa belum cukup bersatu dengan kita? Bagaimana kalau kita bisa baik-baik saja melalui sidang umum MPR, kata Presiden Habibie waktu itu. 27 Januari 1999, Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengumumkan menawarkan opsi otonomi khusus yang sangat diperluas kepada Timur Timur. Jika ditolak, maka pemerintah Indonesia akan merelakan Timur Timur. Sempat terjadi pro kontra di internal kabinet saat itu. Maret-April 1999 terjadi serangkaian peristiwa menegangkan di Timur Timur, antara lain eksodus massal warga pendatang, kekerasan di gereja Rikuika yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi, hingga kerusuhan besar di Dili yang menelan korban jiwa. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan saudari Sinta untuk menjelaskan kelanjutan kronologis pisahnya Timur Timur dan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NIM 20349 atas nama Sinta Solihin. 21 April 1999, kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan menandatangani kesepakatan damai di kediaman Uskup Belo dengan disaksikan oleh langsung Menkum atau Pangap Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAM Joko Sugianto, serta beberapa tokoh lainnya.
27 April 1999, Presiden Habibie menggelar pertemuan dengan John Howard. Habibie mengungkapkan akan melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timor Timur. 5 Mei 1999, Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama bersama Sekjen PBB Kofi Annan mendatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Timor Timur di markas PBB New York. 2 hari kemudian sidang umum PBB menerima dengan bulat hasil kesepakatan itu. 17 Mei 1999, Presiden Habibie mengeluarkan Kepres nomor 43 1999 tentang Tim Pengamanan Persetujuan Republik Indonesia Portugal tentang Timur Timur, kemudian dikuatkan dengan Inpres nomor 5 1999 tentang langkah pemantapan persetujuan RI Portugal. 18 Juni 1999, perwakilan kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan Timur Timur bertemu di Jakarta. Kedua kubu mereka sangat menyerahkan senjata kepada PBB atau pemerintah RI. 30 Agustus 1999, setelah terjadi serangkaian konflik, penentuan pendapat rakyat Timur Timur dilaksanakan. PBB mengumumkan hasilnya. 78,5% menolak otonomi, 21% menerima otonomi, sisanya tidak sah. Dengan demikian, Timur Timur dipastikan bakal segera lepas dari NKRI. 26 Oktober 1999, Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid Gusdur yang menggantikan Habibie menandatangani surat keputusan pembentukan UNTAED atau Pemerintah Transisi di Timur Timur. 30 Oktober 1999, bendera merah putih diturunkan dari Timur Timur dalam upacara yang sangat sederhana. Media dilarang meliput acara ini kecuali RTP Portugal. 20 Mei 2002, Timur Timur resmi menjadi negara. Kemudian untuk fakta-fakta dalam peristiwa Timur Timur pada tahun 1999 akan dipaparkan oleh Saudari Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NIM 2003-098 Indri Restipiani. Jauh sebelum Timur Timur berintegrasi dengan Republik Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976, wilayah ini telah tercerai-berai oleh rentannya politik divide et impera. Akibatnya, selama 450 tahun Portugal mampu menancapkan kukunya di wilayah itu. Pada tanggal 25 April 1974, terjadi revolusi bunga di Portugal. Rezim pemerintahan berganti, kebijakan politik dekolonisasi mulai diterapkan, termasuk di Timur Timur. Keadaan politik dalam negeri Portugal pun bergejolak. Puncaknya adalah Perang Saudara 1975 yang dipicu kegagalan dekolonisasi. Portugal secara tidak bertanggung jawab akhirnya meninggalkan Timur Timur. Pada saat itu terdapat dua kelompok yang bersengketa yang mempunyai aspirasi radikal untuk segera merdeka, lepas dari Portugal, sehingga sering disebut kelompok anti-integrasi, sedangkan kelompok mendukung integrasi dengan Indonesia atau kelompok pro-integrasi. Kedua kelompok ini saling bersengketa mengenai masa depan Timur Timur. Persoalan menjadi lebih rumit. Setelah perselisihan dan pertentangan antara dua kelompok berujung pada Perang Saudara. Situasi itulah yang akhirnya mendorong Timur Timur berintegrasi dengan Indonesia. Pada tanggal 17 Juli 1976, dan keinginan berintegrasi ini diterima oleh banyak negara yang berdiri di belakang Indonesia, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Secara resmi, PBB belum mengakui integrasi Timur Timur ke dalam Republik Indonesia. Selama 23 tahun berintegrasi, konflik antara kedua kelompok pro-integrasi dan anti-integrasi yang dikenal henti. Majelis Umum PBB menyerahkan penyelesaian Timur Timur ke pembicaraan segitiga antara Indonesia, Portugal, dan Sekjen PBB. Penyelesaian politik
menjadi lebih berat karena dikaitkan dengan isu-isu HAM, perubahan politik, serta desakan internasional yang makin menguat untuk segera menentukan nasib sendiri, memunculkan dua opsi bagi Timur Timur, yaitu otonomi khusus, yaitu tetap menjadi bagian dari Indonesia atau merdeka. Saya persilahkan kepada Saudari Alia untuk memaparkan materi selanjutnya. NIM 2003113 Adelinda Lifa. Pada awalnya muncul opsi 1 mengusulkan untuk memberikan otonomi khusus kepada Timur Timur, yaitu pada akhir 1998. Kemudian awal Januari 1999 muncul opsi 2 yang dua-duanya dibicarakan dalam Tripartite Agreement. Untuk itulah dilaksanakan jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 yang diawasi oleh UNAMED sebagai perwakilan dari PBB. Pengumuman hasil jajak pendapat dipercepat dari tanggal 7 September 1999 menjadi 4 September 1949. Memunculkan dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh panitia jajak pendapat dan UNTAED. Setelah pengumuman hasil jajak pendapat, secara spontan terjadi sikap yang emosional dan terjadi chaos, maka muncul tindakan anarkis dan sporadis yang mengganggu Kamtipmas. Pihak internasional mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengadilkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM berat di Timur Timur. Persidangan HAM berat ini merupakan ajang awal dimulainya gagasan baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Bahkan dalam tingkat regional yang berkaitan dengan HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjadi dasar pembentukan pengadilan HAM permanen untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum undang-undang ini disahkan. Instrumen ini juga menjadi dasar didirikannya pengadilan HAM ad hoc jurisdiksi. Pengadilan HAM ini adalah memeriksa untuk memutus perkara pelanggaran negara Indonesia oleh warga negara Indonesia. Yurisdiksi pengadilan khusus ini harus dibatasi karena ditetapkan bahwa pengadilan ini hanya bisa memeriksa perkara-perkara tindakan kekerasan HAM berat yang terjadi pada masa sesudah jajak pendapat 30 Agustus 1999, yang artinya mengesampingkan ratusan tindak pidana HAM yang dilakukan sepanjang tahun itu. Terima kasih. Laporan selanjutnya terkait dugaan pelanggaran HAM di Timur Timur pada tahun 1999 oleh Saudara Fikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar dengan NIM 2003-056. Yurisdiksi ini selanjutnya diperbaiki dan diperluas melalui Kepres kedua, Kepres nomor 96 tahun 2001. Karenanya, pengadilan HAM ad hoc Timur Timur ini diberikan wewenang untuk memeriksa kasus-kasus yang terjadi antara April dan September 1999. Inilah pertama kalinya dalam sejarah peradilan di Indonesia kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan perwira tinggi militer dan Polri serta pimpinan sipil diajukan ke pengadilan, yang juga pertama di Indonesia, yaitu pengadilan HAM ad hoc dalam pengaturan tentang tanggung jawab pemeriksaan untuk presiden adalah 180 hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 terhadap hukuman minimal, di mana untuk kejadian terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan ini hukuman minimal adalah 10 tahun. Dari 20 terdakwa hanya Henrico Guter yang dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan terdakwa lainnya dinyatakan bebas. Dasar pertimbangan dari berbagai putusan majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakini telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan diperlukan penghukuman bagi
pelaku sebagai sebuah keadilan bagi korban dan fungsi pencegahan melalui proses penjara dalam menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM dan kemanusiaan universal sebagai fundament utama dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan di Timur Timur. Selanjutnya untuk putusan pengadilan dapat diperhatikan pada slide berikut ini. Dari penjelasan teman-teman tadi, dapat kami simpulkan bahwa HAM merupakan pemberian mutlak dari Tuhan yang diberikan kepada manusia yang harus dihargai oleh setiap manusia. Persamaan dan kemerdekaan menimbulkan hak-hak manusia lainnya, dan jika persamaan dan kemerdekaan tidak diperoleh manusia, hak-hak asasi lainnya juga tidak akan muncul. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Oleh karena itu, untuk mau dihargai hak asasi diri sendiri, perlu juga menghargai hak asasi orang lain. Toleransi sangat diperlukan dalam penegakan HAM di Indonesia ini, agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM baik ringan maupun berat. Sekian dari kelompok peristiwa Timur-Timur tahun 1999. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.